Shalom, kita bertemu dalam Victorious Devotion hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman, menjadi dasar, menjadi kekuatan bagi setiap kita. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam seluruh kehidupan kami. Kami mau dasari hari ini dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada setiap kami. Kami mau terima firman-Mu dengan sukacita. Kami percaya kuasa firman-Mu terus menuntun kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini dalam Maleakhi pasalnya yang pertama ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, Maleakhi 1 ayat yang ke-10. Sekiranya ada di antara kamu yang menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Ya, kita akan renungkan khususnya pada bagian B ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Di sini dikatakan aku tidak suka kepada kamu. Kepada siapa? Kepada orang Israel. Kepada siapa? Kepada imam-imam kalau kita baca dalam konteks bacaan ini. Kepada mereka yang mendapat tugas tanggung jawab untuk mempersembahkan korban di mezbah Tuhan. Ya, aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita harus ingat tidak semua persembahan kita Tuhan terima ya. Dan judul renungan untuk hari ini adalah jangan melayani asal jadi. Dalam perjanjian lama, pelayanan mempersembahkan kurban itu ditugaskan secara khusus kepada imam-imam ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tapi sekarang kita kan tidak lagi mempersembahkan kurban seperti dalam perjanjian lama. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan hari-hari ini sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, yang kita persembahkan adalah hidup kita. Yang kita persembahkan adalah segenap hidup kita kepada Tuhan. Dan Tuhan mau persembahan yang kita berikan kepada Dia adalah persembahan yang benar-benar tidak bercacat. Kalau dalam konteks persembahan kurban dalam bentuk binatang, itu adalah persembahan-persembahan yang tidak bercacat. Nah, dalam konteks bacaan ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat ayat yang ke-8 dan 9, saya bacakan sedikit supaya kita mengerti konteksnya. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Gitu ya. Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu apakah ia berkenan kepadamu apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Jadi di sini dikatakan bahwa kalau mempersembahkan korban yang timpang, korban yang bercacat, jangankan Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bupati saja, pejabat di salah satu negara saja bisa menolak persembahan-persembahan yang seperti itu, apalagi Tuhan. Nah, ini dilakukan oleh imam-imam pada waktu itu. Mereka mempersembahkan kurban asal kurban. Sudah jelas-jelas Tuhan menolak persembahan yang cacat, kurban yang timpang, tapi mereka tetap mempersembahkan itu kepada Tuhan, berharap Tuhan menerima itu, berkenan terhadap persembahan itu. Jangan harap Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Nah, kita kembali kepada konteks kita hari ini ya, kita tidak lagi mempersembahkan kurban seperti binatang kepada Tuhan, tapi hidup kita lah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, hidup yang kita persembahkan kepada Tuhan adalah hidup yang tidak bercacat, hidup yang kudus, hidup yang benar-benar
yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Oleh karena itu, ya dalam konteks juga mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan adalah ketika kita memberi diri untuk melayani Tuhan. Nah, dalam melayani Tuhan, kita tidak asal melayani. Kita tidak asal melakukan pelayanan itu dengan berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan, padahal hidup kita kacau. Padahal yang kita persembahkan kepada Tuhan itu persembahan yang najis. Padahal yang kita berikan kepada Tuhan, hidup yang kita persembahkan kepada Tuhan itu adalah asal-asalan, ya, termasuk juga dalam konteks melayani. Dalam melayani Tuhan kita jangan asal melayani. Kita berpikir bahwa ya Tuhan pasti akan mengerti dan mengalumi keadaan kita ketika kita melayani, asal melayani. Tidak, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Makanya tidak mudah juga kita sebagai orang percaya untuk menyadari bahwa hidup kita ini adalah pelayanan. Artinya bahwa seluruh kualitas terbaik dalam hidup ini kita harus benar-benar persembahkan kepada Tuhan. Dan kalau itu yang kita lakukan, pasti Tuhan disenangkan, pasti Tuhan berkenan, ya. Jangan seperti yang dilakukan oleh para imam pada waktu perjanjian lama, ya, dalam konteks kitab Maliaki ini. Nah, Tuhan menolak pelayanan yang asal-asalan dan tidak menghormati Dia. Jadi kita kalau melayani Tuhan, ya jangan asal-asalan dan jangan tidak menghormati Tuhan. Kita melayani ya mungkin dengan terpaksa, kita melayani dalam keadaan kita tidak kudus, dalam keadaan kita hidup kacau, hidup yang boleh dibilang jauh dari Tuhan. Tapi karena kita punya skill, ya kita pikir bahwa kita bisa jadi WL yang baik, kita jadi pemain musik yang baik, begitu. Hanya karena ada skill yang kita punya. Tidak cukup skill, saudara, yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita hidup sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan mempersembahkan hidup yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Artinya seluruh hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Pelayanan tanpa kualitas bisa dianggap najis di hadapan Allah. Jadi ya sekali lagi, tidak cukup kita hanya mau dalam melayani Tuhan, tapi kita harus sungguh-sungguh juga punya kualitas terbaik, sehingga ketika kita melayani Tuhan, Tuhan berkenan. Karena memang Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Tuhan itu layak menerima yang terbaik. Tadi kan dikasih contoh, bupati saja menolak pelayanan, menolak kurban yang cacat, kurban yang timpang, apalagi Tuhan. Karena memang Tuhan pantas dan layak menerima yang terbaik dari hidup kita, bukan sisa hidup kita yang kita persembahkan kepada Tuhan, ya, bukan sesuatu yang asal-asalan yang kita persembahkan kepada Tuhan, tapi yang terbaik yang harus kita berikan kepada Tuhan. Yang berikut, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita juga harus ingat motivasi kita dalam melayani Tuhan dengan kualitas yang kita punya itu harus sejalan. Dalam Kolose 3:17 bilang begini, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu kan pelayanan, ya, termasuk perkataan, perbuatan kita, ya kita lakukan itu dalam nama Tuhan Yesus. Kita berani katakan dalam nama Tuhan Yesus karena kita punya motivasi dan kualitas yang terbaik untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, ya, dalam melayani Tuhan, kita juga harus menyadari bahwa dasar kita melayani Tuhan karena Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan, begitu ya. Ya, sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan, ya kita melayani Tuhan. Jadi kalau itu dasarnya, makanya kita tidak akan melayani asal jadi, tidak akan melayani asal-asalan, karena kita didorong oleh kasih kita yang benar-benar tulus, murni di hadapan Tuhan. Dan sekali lagi, Tuhan layak menerima yang
terbaik dari kita. Biarlah setiap kita sungguh menyadari ini, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Siapapun itu ya, siapapun kita, sekali lagi, siapapun kita, biarlah kita melayani tidak asal jadi, atau melayani tidak asal melayani. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, meteraikan firman itu dalam hidup kami, dan kami percaya kami akan terus diperlengkapi, dan kami akan terus menyadari bahwa hidup kami yang harus kami persembahkan kepada Tuhan adalah yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian Victorious Devotion hari ini. Tuhan memberkati.